Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat mahasiswa dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang konsep infeksi ya. Jadi pada konsep infeksi nanti akan kita bahas di Moodle untuk diskusinya. Mari kita simak untuk videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita akan kuliah bersama tentang konsep infeksi ya. Jadi apakah itu konsep infeksi? Nah, ini apa ini arti infeksi ya? Jadi infeksi ini merupakan kolonisasi inang oleh spesies mikroba. Nah, jadi ada mikroba penular berusaha menggunakan sumber inangnya untuk bereproduksi. Jadi seringkali menyebabkan macam-macam dari penyakit ya. Nah, penyebaran mikroba patogen ini tentu merugikan bagi orang yang sehat, apalagi dalam keadaan sakit ya. Jadi orang yang sehat menjadi sakit, kemudian orang yang sedang sakit akan memperoleh tambahan beban dari penyebaran mikroba patogen ini ya. Jadi itu pengertian dari infeksi ya. Nah, jadi bagaimana mekanisme transmisi mikroba patogen ke pejamu yang rentan? Jadi ada dua cara, ada cara direct dan indirect ya. Yang pertama ini adalah secara langsung, jadi oleh mikroba patogen masuk ke dalam tubuh kita. Jadi port of entry ya nama lainnya. Jadi orang ke orang ya. Misalnya adalah lewat sentuhan, gigitan, ciuman, ataupun droplet ya saat bersin dan batuk. Nah, bahkan saat berbicara ya kadang muncrat ya. Nah, ataupun saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Nah, yang seperti kita lihat di sini ya, ini ada gambar penularan secara langsung ya dari ibu ke fetusnya. Jadi ada warna hijau tadi ya, warna hijau itu. Ini akan saya jelaskan bagaimana ibu menularkan virus tersebut ke dalam fetus ya. Jadi sebenarnya janin dengan asupan makanan dari darah melalui tali plasenta ya. Jadi hal ini yang menjadi tempat darah akan bertukar ya. Jadi nutrisi yang diterima oleh janin tentunya diperoleh dari darah ibu ya, sehingga terjadi tukar menukar darah tadi. Nah, ada beberapa cara sebenarnya untuk transmisi patogen ya dari jaringan janin ke jaringan plasenta ya. Yang pertama, jadi dari endotel pembuluh darah ibu ini ke trofoblast extravilli endovaskuler ya. Jadi dari pembuluh darah si ibu ke trofoblast extravilli endovaskuler ya. Yang kemudian yang kedua dari makrofag ya. Jadi makrofag darah ibu ini yang sudah terinfeksi ya. Kemudian yang ketiga adalah melalui rute paraseluler dari darah ibu ke kapiler janin, yaitu beberapa mekanisme penularan virus dari ibu ke janin ya. Nah, kemudian yang kedua adalah indirect transmission. Jadi secara tidak langsung, jadi butuh perantara ya, misalnya dari barang atau bahan, kemudian udara, air, makanan atau minuman, ataupun faktor ya. Jadi ketika kita mungkin secara tidak langsung ya berjabat tangan dengan orang lain, itu mungkin kita tidak tahu juga ya di situ ada virus ya. Nah, untuk faktor ini akan saya jelaskan. Jadi vektor di sini maksudnya adalah serangga ya. Jadi di sini dia akan memindahkan mikroba dari patogen ke pejamu ya. Caranya bagaimana? Kok bisa ya serangga itu memindahkan virus ke dalam tubuh manusia? Jadi ada cara mekanis dan biologis ya. Yang cara mekanis ini, ketika kaki serangga yang menjadi vektor melekat pada kotoran ya yang ada di patogen. Nah, seperti kotoran hewan
yang di rumah senang memelihara hewan berbulu ya, misalnya kucing ya, anjing, itu akan hinggap pada makanan ya, yang kemudian secara tidak sadar serangga tadi akan menempel pada makanan yang kita makan ya, yang kemudian kita makan dan akhirnya dia akan masuk ke dalam saluran pencernaan, yaitu secara mekanis ya. Yang kemudian secara biologis ini sebelum masuk ke dalam tubuh pejamu, mikroba akan mengalami siklus perkembangbiakan di dalam tubuh serangga ya, yang kemudian berpindah ke tubuh dari pejamu tadi melalui gigitan ya. Jadi misalnya gigitan nyamuk ya, itu secara biologis. Nah, sekarang adalah tahap perjalanan penyakit ya. Jadi kenapa manusia itu bisa sampai sembuh atau bahkan bisa meninggal dunia ya, ini perjalanannya. Yang pertama adalah tahap rentan ya. Jadi pada tahap rentan di sini pejamu dalam kondisi sehat ya. Jadi namun ada resiko faktor predisposisi ya, misalnya usia yang sudah tua, kemudian fisiknya yang kurang sehat ya, kemudian perilaku, kemudian status sosial ekonomi. Jadi sehingga mempercepat masuknya agen penyakit ya. Jadi di situ ada faktor predisposisi ya di tahap rentan. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya setelah tahap rentan akan masuk ke dalam tahap inkubasi. Nah, yang terjadi dalam tahap inkubasi ini adalah setelah masuk ke dalam tubuh, mikroba patogen akan mulai beraksi. Jadi namun belum ada tanda gejala yang tampak. Jadi di sini masih belum terlihat ya tanda gejalanya ya. Jadi setelah masa inkubasi akan terjadi tahap klinis. Di sini organ sudah mulai terganggu ya, sehingga menimbulkan tanda gejala ya atau manifestasi. Nah, pada tahap awal tanda gejalanya masih ringan ya, sama nanti obatnya adalah dengan obat jalan ya biasanya. Nah, tahap lanjut juga sama. Jadi di sini belum ada tanda gejala yang berat ya, jadi masih ringan. Namun ketika penderita sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas, maka harus dilakukan perawatan ya. Nah, setelah tahap klinis akan masuk ke tahap akhir dari penyakit ya. Jadi seseorang itu bisa sembuh sempurna, kemudian sembuh dari cacat atau mungkin karier. Jadi masih ada potensi ya untuk menjadi sumber penularan ya, atau bahkan menjadikan penyakit itu kronis ya, atau yang paling fatal adalah seorang penderita tersebut bisa meninggal dunia ya. Baik, tahapan penyakit tadi sudah ya. Sekarang sifat dari infeksi sendiri itu seperti apa ya. Jadi pertama bisa mempertahankan hidupnya dengan berkembang biak ya. Jadi dia akan berkembang biak ke dalam tubuh. Kemudian sifat yang kedua adalah habitat reservoir. Jadi maksudnya di sini adalah memerlukan tempat tinggal ya yang cocok bagi kelangsungan hidupnya. Kemudian sifatnya adalah dinamis ya. Jadi dia akan bergerak dan berpindah tempat ya. Jadi mencari tempat yang cocok untuknya ya. Baik, untuk selanjutnya, jadi di sini ada faktor yang berpengaruh bisa menyebabkan seseorang itu menjadi atau terkena infeksi ya. Jadi sangat jelas di sini ada faktor ekstrinsik ya. Jadi ada petugas, misalnya dokter, perawat dan sebagainya ya. Mungkin bisa lagi karena dari penderita lain, atau bahkan dari bangsal atau lingkungan sekitar itu sendiri ya. Kemudian dari peralatan juga bisa, atau material medis ya. Kemudian dari pengunjung atau dari keluarga yang besuk biasanya ya. Kemudian dari makanan ataupun minuman.
Nah, ada faktor-faktor intrinsiknya atau predisposisinya ya, bisa dari usia, jenis kelamin, usia yang lebih tua ya itu akan lebih rentan terkena penyakit ya. Kemudian ada faktor keperawatan, jadi ada lamanya hari perawatan ya, semakin lama dirawat akan semakin lebih besar terpapar dari infeksi ya. Kemudian ada faktor mikroba dari patogen sendiri ya. Jadi ini sudah sangat jelas, di sini sudah saya buat seperti VOC-nya ini ya. Kemudian di sini ada beberapa penyebab, jadi penyebab manusia itu terinfeksi ya. Jadi ada dari bakteri, virus, fungi ataupun protozoa ya. Jadi nanti apakah ini ya akan kita bahas satu persatu. Jadi di sini ada tipe dari bakteri ya. Jadi tipe dari bakteri ada macam-macam jenis bakteri ya. Saya rasa pasti kalian sudah pernah membaca atau mungkin mendengar ya. Jadi ada macam-macam jenis bakteri atau tipe ya. Jadi bakteri ini merupakan penyebab terbanyak sebenarnya. Jadi penyebab terbanyak dari infeksi. Jadi ratusan spesies bakteri ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia ya, dan dapat hidup di dalam tubuh. Jadi bakteri ini akan masuk dalam udara, tanah, makanan, cairan ataupun dari benda-benda mati yang secara kita tidak sadar kita kadang menyentuhnya ya. Nah, itulah pentingnya cuci tangan ya. Kemudian di sini ada tipe dari mikroorganisme, ada fungi. Jadi fungi ini adalah organisme yang mirip tumbuhan ya, yang hidup dari bahan organik mati. Kemudian ada ragi dan jamur yang bisa juga jadi patogen ya. Kemudian contohnya lagi kalau kita ketahui itu misalnya seperti kurap, kutu air, infeksi jamur, kemudian sariawan, yaitu karena fungi ya. Kemudian untuk antibiotik, di sini antibiotik ini tidak bisa membunuh jamur ya. Jadi ada obat antibiotik itu ada yang tidak bisa membunuh jamur. Jadi ada obat yang anti jamur sebenarnya ya. Tapi sebenarnya itu harganya sangat mahal dan efeknya dapat merusak dari hepar ya. Nah, selanjutnya ini adalah protozoa. Jadi protozoa ini merupakan organisme bersel satu ya. Jadi seperti yang ada pada bahan busuk ya, dan air yang terkontaminasi ya. Kemudian banyak flagellanya, jadi dia bisa bergerak bebas ya. Kemudian ini merupakan penyebab dari malaria, trichomonas ataupun dari disentri amoeba ya. Ya, selanjutnya di sini adalah tipe mikroorganisme virus ya. Jadi virus ini tersebar melalui kontak ya. Jadi kontak dengan darah dan cairan ya. Kemudian sulit untuk dihancurkan apalagi dengan antibiotik. Nah, kemudian untuk penyakitnya contohnya adalah flu ya, flu, cacar air, herpes, hepatitis B, kemudian campak, kutil, polio, influenza ataupun AIDS ya. Jadi selanjutnya dia adalah garis pertahanan tubuh kita ya. Jadi ada kulit, saliva ya. Kemudian di sini ada mukus, oral ya. Kemudian stomach,
Kemudian dari kulit ini ya, jadi kulit ini dia akan melakukan tindakan yang protektif ya, jadi dengan menghambat multiplikasi organisme ya, jadi yang menempel pada kulit. Misalnya organisme yang menempel pada kulit itu akan diinhalasi melalui pernafasan atau dicerna melalui makanan ya. Jadi ini sistem pertahanan tubuh itu ada macam-macam ya. Ya, kemudian di sini adalah pertahanan imun sistem yang bawaan ya. Jadi kita mulai dari adanya pisau. Di sini ada pisau atau benda tajam yang menusuk ya. Ini ada pada tahap 1 kita lihat di sini ada benda tajam yang menusuk jaringan. Jadi pisau ini mengandung banyak bakteri ya. Nah, jaringan yang tertusuk pisau tadi akan terluka dan terbuka ya. Jadi dari jaringan yang terluka atau terbuka tadi akan muncul hormon histamin. Jadi jaringan ini akan memproduksi hormon, namanya adalah hormon histamin ya. Jadi akan keluar di sini. Kemudian pada tahap kedua, di hormon histamin tadi dia akan membuat pembuluh darah menjadi melebar ya. Lalu sel-sel darah termasuk sel fagosit akan menumpuk di pembuluh darah ya. Jadi di sini dia pembuluh darahnya akan mengalami vasodilatasi atau pelebaran. Jadi bedakan antara tahap 1 dan tahap 2 ini ya. Jadi lebih lebar tahap 2 ini ya, karena berkat histamin tadi pembuluh darah akan melebar atau berdilatasi ya. Nah, kemudian pada tahap ketiga ini makrofag akan memakan bakteri. Jadi terjadi proses fagositosis ya, dilakukan oleh sel darah putih. Jadi ingat-ingat, fagositosis ini dilakukan oleh sel darah putih ya. Kalau kita masih ingat ya, sel darah putih kan jenisnya macam-macam ya. Ada neutrofil, ada monosit, ada eosinofil, dan ada sel pembuluh darah alami ya. Ini reaksi tubuh terhadap proses infeksi. Jadi kalau kita tahu tanda gejalanya, yaitu pertama adalah kemerahan atau rubor ya, biasa kita sebut rubor. Jadi bagaimana bisa menjadi kemerahan ya. Jadi ini untuk mekanismenya, jadi berawal dari invasi mikroorganisme sehingga menyebabkan respon tubuh mengeluarkan zat vasoaktif histamin ya, yang kemudian merangsang vasodilatasi kapiler dari arteriolnya sehingga dia akan mengalami hiperemi atau kongesti sehingga akan muncul kemerahan atau rubor ya. Yang kedua, kenapa seseorang itu gejalanya setelah terinfeksi suhunya akan meningkat ya. Ini yang pertama sama ya, dari invasi, kemudian pelepasan endotoksin. Dari endotoksin tadi akan memicu pelepasan protein pirogen endogen. Nah, sehingga menyebabkan pusat termostat dalam otak akan bekerja ya, sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh, atau kadang kita tuh biasanya hipertermia atau panas ya. Nah, selanjutnya adalah mekanisme gejala dari nyeri ya. Jadi kenapa seseorang yang terinfeksi itu bisa nyeri ya, ini sama juga dari invasi mikroorganisme tadi akan menyebabkan pelepasan zat atau vasoaktif seperti prostaglandin. Jadi ada reseptor nyeri ya, prostaglandin, kemudian perubahan pH lokal yang kemudian akan merangsang saraf lokalnya sehingga terjadi nyeri ya. Atau mungkin dari pembengkakan jaringan. Jadi jaringan yang membengkak tadi ya,
sehingga akan menyebabkan peningkatan tahanan lokal. Dari peningkatan tahanan tadi pasti akan menimbulkan rasa yang sakit. Nah, dari sakit ini gejalanya biasanya adalah nyeri akut ya. Seperti kalian kalau contohnya adalah misalnya setrika ya, itu responnya motorik ketika kena setrika pasti tangan kalian akan menjauh ya, itu respon motoriknya ya, atau mungkin bilang aduh gitu ya, itu adalah respon motoriknya atau rangsangan saraf lokalnya ya. Kemudian dari infeksi tadi bisa menyebabkan kelemahan, malaise ataupun ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh ya. Jadi sama core-nya ya, jadi karena invasi mikroorganisme bisa menyebabkan septikemia. Dari septikemia ini menyebabkan penggunaan sejumlah ATP dalam tubuh oleh bakteri. Dari sini akan terjadi penurunan energi fungsional ya. Jadi mengapa seseorang itu bisa lemah, malaise atau tidak seimbang nutrisi dalam tubuhnya ya. Baik, jadi di sini adalah stepnya atau prevensi dari infeksi ya. Jadi untuk prevensinya, jadi ada pengobatan ya, pengobatan dan pencegahan untuk menghentikan siklus infeksi ya. Jadi bisa melalui kebersihan, kemudian pemeliharaan lingkungan sanitasi dan pendidikan kesehatan. Jadi tindakan untuk mencegah supaya seseorang itu tidak mengalami infeksi. Nah, untuk pengobatannya sendiri apa ya? Jadi untuk infeksi ini, jadi ada obat anti infeksi seperti antibiotik, kemudian anti jamur ya, kemudian obat anti tuberkular, jadi bisa menekan dari infeksi. Itu bisa diberikan melalui mulut, kemudian bisa juga lewat topikal ya, atau dioles, kemudian intravena. Jadi tergantung dari tingkat keparahan dari suatu infeksi ya. Jadi ketika pasien itu kadang resistensi terhadap obat ya atau antibiotik, itu pasti akan diberikan multiple obat yang digunakan untuk menghentikan dari resistensi. Jadi hati-hati dalam penggunaan antibiotik ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan antibiotik tanpa resep ya. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana letak virus atau bakteri di dalam rumah sakit ya. Jadi kalau kita secara tidak sadar ada beberapa lokasi ya atau tempat-tempat di mana bakteri itu akan berkumpul ya. Misalnya pada bednya ya, bed pasien yang bagian pinggirnya itu ya pasti akan sering kita pegang ya, sering tidak sadar, kemudian di kursi atau kemudian bahkan di tiang infus ini ya, ini juga banyak sekali berkumpul bakteri ya. Jadi yang terpenting saat ini adalah hanya cuci tangan, menggunakan sabun tentunya ya, dan pakai masker ya. Sekian mungkin perkuliahan saya pada pertemuan kali ini ya. Untuk diskusinya nanti akan masuk ke dalam Moodle ya. Jadi silakan ditanyakan ketika belum jelas ya. Jadi apa yang serasa belum jelas silakan ditanyakan lewat platform Moodle ya. Jadi mungkin itu saja dari saya, bisa saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.